Kira-kira ada yang nggak pernah? Saya mau berguru dengan yang tidak pernah sakit hati. Sebenarnya ada pepatah Jawa yang begitu indah ya. Itu saya sendiri bukan orang Jawa, tetapi saya selalu memakai kata-kata ini setiap kali menghadapi hal-hal yang tidak menyukai, tidak menyenangkan hati kita atau menyakiti hati kita ya. Kita bisa kadang dimaki-maki orang, kadang-kadang sahabat sendiri memfitnah kita. Itu rasanya asik banget ya, lebih sakit daripada sakit gigi itu. Teman sendiri loh, tega ya menipu kita. Oh, kita udah baik sama dia, ternyata kita tipu. Belum lagi malah ada yang pernah dengar teman sendiri yang mengambil suami kita. Nauzubillah min zalik. Itu pepatah Jawa yang perlu kita pegang sampai saat ini. Hatinya ditoto. Betul ya? Hatinya ditoto. Kalau enggak, berantakan hati kita. Pada saat kita ditipu orang, pada saat disakiti orang, pada saat dimaki-maki orang di hadapan orang lain, baik itu yang memaki atasan kita sekalipun, anak kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, padahal yang selama ini kita sayangi, ternyata kok kejam banget. Yang perlu kita lakukan tadi, hatinya ditoto supaya nggak berantakan. Karena hati yang berantakan akan menimbulkan keberantakan yang selanjutnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, fi qulubihim maradun. Di setiap ada hati yang punya penyakit. Nah, itu namanya sakit hati, itu sudah disindir di dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun, ya, yang hafal juz 1. Itu di dalam hati manusia ada penyakit, sakit hati, marah, dendam, benci, pengen bales, pokoknya kalau belum bales gitu. Atau kita tidak membalas terhadap orang itu, tapi kita ngomong kemana-mana supaya ikut. Bayangkan loh, aku ini kurang apa sama dia, ngomong ke sini menjelaskan perbuatan dia terhadap kita. Padahal aku tuh cuma begini loh, dia balasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kadang ditambahin 1, tambahin 2, biar kayak menderita banget gitu. Nah, inilah sakit penyakit hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa di dalam hati manusia itu ada penyakit. Ternyata disindir oleh Al-Quran. Al-Quran tidak memperkenankan manusia punya penyakit hati. Artinya kita tidak diperkenankan sakit hati. Maka kembali lagi falsafah Jawa, hatinya ditotong, digelar, digulung. Jangan langsung pengen bales. Kalau belum ketemu orangnya tak onek-onek ke. Aduh, mantep banget kalau ngonek-onek ke. Bantu mama ya nanti ngadepin orang itu. Kalau datang, habis nih orang. Gitu kan. Itu semangat 45 kalau ada yang nyindir, padahal belum tentu nyindir kita, tapi kita udah panas duluan. Jadi sebenarnya bukan orang itu, ini catat ya Bu ya, bukan orang itu yang menyakiti kita, tetapi kita menyakiti diri kita sendiri. Gitu. Kalau masih ada yang masih sakit hati saat ini, sesungguhnya kita menyakiti diri kita sendiri. Dengan adanya marah, dendam, benci, pengen balas, pengen apa? Pokoknya kalau belum ketemu, belum lega dan sebagainya, itu sebenarnya kita memperpanjang penderitaan kita. Kita harus noto hati supaya nggak berantakan. Orang yang pengen balas dendam, orang yang pengen balas itu hatinya berantakan, kacau. Maka di dalam Al-Quran sudah disebutkan fi qulubihim maradun, sambungannya ini yang ngeri. Fazadahumullahu maradun, maka Allah akan tambah sakitmu itu. Berarti kan kita yang menyakiti diri kita sendiri.
Karena Allah tidak memperkenankan kita sakit hati, maka Allah menambah sakit hatinya kita sendiri. Dengan apa? Akhirnya apa? Habis ditipu orang 100 juta. Gara-gara pengen beli mobil, ternyata mobilnya bodong gitu. Dibawa orang, lari gitu. Kita sakit hati, marah, nangis. Wah, pokoknya pada teman kita sendiri pengen balas segala macam. Akhirnya kata Allah, kamu berpenyakit hatimu, maka akan aku tambah sakitmu. Apa? Galau kita, nangis terus menerus, belum puas, belum balas. Makan enak? Enggak. Tidur enak? Enggak. Segala tingkah laku kita nyaman? Enggak. Itu sebenarnya ditambah sama Allah penyakit hati kita tersebut. Fazadahumullahu marad. Belum lagi ayat selanjutnya, walahum azabun syadid, dan kamu akan mendapatkan siksa yang pedih. Gimana sih Allah? Udahlah aku yang ketipu, udahlah aku yang dizolimi, udahlah aku yang dihianati, udahlah aku yang difitnah. Allah tambah sakitku, kemudian Allah azab lagi dengan yang pedih. Gimana sih Allah? Di mana keadilan Allah? Kan aku harusnya balas. Gitu. Kenapa? Kenapa Allah sedemikian dalam ayat tersebut sedemikian marahnya justru kepada orang yang dizalimi gitu. Kenapa? Ada apa Allah itu? Ditambah sakit kita, makan gak enak, tidur gak enak, di rumah jadi berantem sama suami. Orang-orang ngerti perasaanku. Waduh, gitu kan? Anak-anak minggir, mama lagi susah. Minggir. Mama enggak. Akhirnya anaknya tadinya cuma mau ngasih tahu kalau nggak bisa bikin PR atau segala macam, udah. Akhirnya itu namanya hati yang berantak ditambah azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena sakit hati kita itu tadi, ya, hati yang berpenyakit tadi hadir daripada kita tidak mengandalkan Allah, ragu bahwa Allah akan menolong kita. Maka Allah marah. Kamu tuh di mana kamu letakkan? Saat kamu disakiti, saat kamu dizalimi, saat kamu ditipu orang, di mana engkau nggak percaya kamu bakal ditolong sama aku, gitu. Kamu nggak ingat bahwa doa orang-orang zolim itu dikabulkan, ya enggak? Oh iya, orang-orang yang dizolimi itu dikabulkan. Artinya apa? Ketika kita dizolimi, bukan kita yang disuruh berhadapkan dengan mereka itu, bukan, tapi Allah sendiri akan menghadapi mereka. Coba, enak gak? Kita jangan, gak usah kamu balas. Kalau kamu balas sama buruknya dengan dia, aku yang akan menghadapi mereka, gitu. Dan kamu akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dengan kesabaranmu itu. Makanya hatinya ditotong. Kita ini umat yang paling beruntung. Apa? Semua masalah kehidupan kita sudah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi contoh tauladan buat kita. Ingat bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau disuruh hijrah ke Taif. Yang sudah pernah ke Taif, yang sudah umrah melalui Taif. Taif itu isinya gunung-gunung gitu. Disuruh hijrah sama Allah ke Taif, tapi apa yang terjadi? Sepanjang jalan beliau dilempar. Enggak cuma ditipu, ya Allah, dilempar, dibilang gila, dibilang penipu. Wah, sepanjang jalan orang melempari sampai berlumuran darah gitu. Apa yang beliau lakukan? Marahkah beliau? Bencikah beliau? Dendamkah beliau? Gitu. Beliau menyingkir. Jadi ketika ada badai hinaan, badai ujian, badai cobaan tadi, menyingkir dulu gitu. Menyingkir, menoto hati.
Ditoto dulu hatinya. Sambung sama Allah gitu. Tersambung dengan Allah, dan kemudian apa? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Pertolongan pertama yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar tadi, diberi ketenangan lahir dan batin. Tenang. Rasulullah tenang sambil membersihkan luka-lukanya. Terus datanglah malaikat Jibril yang dengan kemarahan yang luar biasa. Wahai Muhammad, kekasih Allah, engkau datang ke sini atas perintah Allah dan engkau disakiti. Gunung mana ini? Atau dua gunung ini yang akan aku hancurkan penduduk Taif ini, agar mengerti mereka kesombongan mereka akan dibalas dengan segala kepedihannya. Bagaimana Rasulullah membalaskan? Marahkah tadi? Urung tenang aku nek urung bales gitu. Apa yang Rasulullah lakukan? Jangan malaikat Jibril, jangan. Barangkali nanti ada dalam turunan mereka yang beriman kepada Allah. Kalau engkau hancurkan penduduk Taif ini, maka tidak akan ada lagi manusia dari Taif ini yang akan beriman kepada Allah. Hilang, gak ada rasa kemarahan beliau, gak ada. Dalam lukanya yang begitu parah gitu. Kita belum seberapa. Kita nabi bukan, kecintaan Allah bukan, dosa kita juga sudah banyak, baru aja disenggol. Saya tambah lemu yo, udah mateng, yo ayu wae. Ini saya lagi belajar bahasa Jawa sebenarnya. Tuh. Tapi Rasulullah manusia yang begitu lembutnya, sama sekali tidak ada kemarahan, padahal beliau tinggal berdoa aja udah selesai itu semua, hancur itu semua gitu. Tapi Allah jangan wahai malaikat Jibril. Dan apa yang Rasulullah doakan, diangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, negeri mana lagi yang akan engkau suruh aku berhijrah? Apakah yang dekat kemudian engkau sakiti? Atau apakah negeri yang dekat kemudian aku akan disakiti di sana? Atau negeri yang jauh dan aku di sana pun akan disakiti? Ya Allah, apapun itu aku terima, aku ikhlas, asal engkau tidak marah padaku. Keyakinan yang luar biasa hanya kepada Allah. Kalau Allah marah baru aku tersungkur, nangis, merasa hina dan sebagainya. Tetapi kalau engkau tidak marah, apapun yang disakiti orang, engkau yang akan menghadapi ya Allah, bukan kita. Nah, gampang kan solusinya. Jadi orang-orang yang menzolimi kita, orang yang menipu kita, Allah sendiri yang akan menghadapi. Tugas kita hanyalah bersabar. Kemudian Allah akan berikan sakinah, ketenangan lahir dan batin. Kemudian apa? Allah akan berhubungan cinta kepada kita. Jadi yang Allah berikan itu semua adalah kebaikan buat kita. Ketika ada orang yang menipu kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, adalah cara Allah menguatkan hati kita, bahwa kita akan menjadi orang yang kuat, bahwa Allah juga akan meyakinkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi pasti atas seizinmu. Ada orang yang menghina kita, pasti itu hadir dia di hadapan kita atas seizinmu. Dan apa yang terjadi kalau sudah atas seizinmu, pasti kebaikan buat kita. Kita bisa langsung, alhamdulillah ya Allah, bukan aku yang menipu. Kan enak. Kalau hati udah ditoto tuh gitu, alhamdulillah ya Allah, bukan aku yang menipu. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Yang penting Engkau tidak marah padaku karena perbuatan itu. Tapi kalau hati yang tidak ditoto tadi, Allah tambah kegelisahan kita. Mau ngapain gak enak. Aku sekarang gak jualan, kenapa? Lagi capek hati. Lelah hatiku, capek hatiku. Kamu gak ke masjid, males aku ketemu orang itu. Sempit dunia. Gak pengajian sore ini, gak ada orang itu di pojokan. Sempit.
sempit, padahal lebar seperti ini, tapi mau masuk masjid, rasanya kalau ada dia tuh enggak lah. Enggak PKK, enggak. Dia ada anaknya, sebel aku lihat. Nah, itu artinya apa? Ditambah sama Allah kepedihannya gitu. Ditambah, diperpanjang penderitaannya gitu. Karena tidak yakin kepada Allah, maka Allah akan azab yang sangat pedih. Apalagi azab yang sangat pedih itu adalah ketika kita menceritakan keburukan dia kemana-mana. Padahal yang dia lakukan adalah memang menghina kita, gitu, menyakiti kita. Sudah berhenti sampai di situ. Tapi kita karena mungkin nggak mampu membalas, ngomong ke sini, ngomong ke keluarga dulu, ke suami, ke anak, ke tetangga, ke sahabat, segala macam. Lupa kita kalau ada yaumul hisab, hari timbangan, di mana kesalahan dia, di mana seberapa kesalahan kita ternyata sudah bergibah kemana-mana, belum ditambah 1, ditambah 2 jadi fitnah. Akhirnya ternyata kita yang dizalimi, ternyata dosa kita lebih berat daripada dia. Inilah orang yang bangkrut. Katakan inilah orang yang bangkrut. Ternyata dosa kita lebih berat dari apa yang dia lakukan. Ini juga sebagai hati-hati kita kepada siapapun kalau kita mau membalas. Pembantu di rumah mecahin guci kita, guci kesayangan, hadiah ulang tahun, anniversary keberapa dari suami, kita marahnya luar biasa. Pokoknya mulai sekarang sebulan kamu gak aku bayar, gitu. Kamu dari desa, dari kamu, wah keluar kata-kata, bahkan mungkin kebun binatang juga bisa keluar. Yang kita balas lebih berat daripada kesalahannya. Jangan lupa ada yaumul hisab nanti. Ditontonkan kita kesalahan kita. Nih omonganmu dulu sama pembantu yang tidak berdaya apa ya. Dia melakukan pecah itu gak sengaja, tapi kamu marahnya dengan sengaja. Bahkan kamu potong gajinya, bahkan kamu hina-dina keluarganya, atau bahkan kamu pecat gitu. Sehingga apa tadi? Kebaikanmu ditransfer ke dia. Kalau di akhirat nggak bisa kita bayar pakai uang dan harta kita, tapi dibayar oleh amal soleh kita. Udah habis amal soleh kita dibagi ke sana sini, orang yang disakiti ini kasih lagi amal soleh, orang yang ini semua habis amal soleh kita, maka apa? Ya Allah, dia sudah tidak punya amal soleh lagi, gimana? Dosa orang itu kasih ke dia. Atau nggak bangkrut kita? Hasil pengajian sore hari ini, datang ke pengajian, amal solehnya buat orang yang kita omongin barusan. Di kantor mungkin, di perjalanan mungkin, gitu. Sholat maghrib berjamaah kita, hasilnya kita buat orang yang apa? Yang kita sakiti tadi. Akhirnya kita tidak punya apa-apa. Amal soleh kita habis, dosa orang-orang bertumpuk kepada kita. Nah, maka kembali lagi dengan falsafah Jawa, setiap segala sesuatu senang atau susah ditotoh hatinya. Kita belajar dengan Rasulullah bagaimana beliau itu menghadapi orang-orang yang membencinya, menyakitinya, dan orang-orang yang bersabar, yang menoto hatinya ketika disakiti, melimpahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, yang penting Engkau tidak marah padaku. Soal orang yang menipu tadi, yang sekarang raib entah kemana, soal orang yang memfitnah aku tadi, aku serahkan kepadamu. Engkau yang maha adil ya Allah. Yang penting aku tidak melakukan hal tersebut. Yang penting Engkau tidak marah padaku. Yang penting tidak ada timbangan yang akan memberatkan hatiku. Ada cerita Rasulullah SAW itu. Ya, ini sebagai setelah Allah tadi, kita yakin dengan Allah akan menolong kita. Kita yakin Allah akan kita akan bersama Allah, maka kemudian Allah akan menaikkan derajat kita.
Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Setelah Allah beri ketenangan kita dengan hadiah, dengan pengangkatan derajat, kemudian liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salat kita menjadi khusyuk. Omongan kita menjadi lebih teratur. Kita pun bisa nasihati kanan kiri. Gak apa-apa, aku juga kemarin ditipu. Ya, serahkan aja sama Allah. Allah Maha Kaya kok. Nah, kita jadi memiliki bahasa-bahasa yang santun, yang bijaksana, yang wise gitu. Itu janji daripada Allah dan pasti ditepati. Rasulullah itu pada suatu hari datang orang Yahudi. Rasulullah sedang menimbang. Ada sahabatnya Umar, Abu Bakar. Tiba-tiba orang Yahudi itu tadi mengambil timbaannya itu, dilingkerin di lehernya Rasulullah sampai ada bekasnya. Bayar utangmu. Kaget para sahabat, udah mau marah. Rasulullah ngasih tanda diam gitu. Bayar utangmu. Tapi kan belum waktunya, kata Rasulullah. Aku mau sekarang atau kamu mau putus lehermu? Kamu mau aku putuskan lehermu? Oh, baik. Terus Rasulullah menyuruh membentak, Umar langsung membentak orang tadi. Lepaskan atau aku bunuh kamu, kata Umar gitu ya. Kemudian Rasulullah diam. Ambil 2 karung gandum. Loh, Rasulullah, kan hutangmu hanya 1 karung gandum. Kenapa 2 karung gandum, kata Umar. Yang 1 hutangku kepadanya, yang kedua adalah karena kamu sudah membentak dia. Kata Rasulullah kepada Umar, karena kamu sudah membentak dia. Jadi kita bayarlah. Kita juga belajar kalau kita nyakitin orang ya, nggak sekedar maaf ya gitu ya, tapi coba kita kasih hadiah dia. Aku beli kerudung baru, kamu mau ya, gitu. Jadi kalau kita minta maaf, udah nyakitin kita, udah ngomongin orang gitu, kita hukum diri kita dengan memberikan sesuatu gitu. Itu pelajaran dari anak saya. Anak saya itu kalau seandainya dia kesal sama teman kuliahnya yang bawel dan sebagainya, tiba-tiba apa yang dia sukai dikasihin ke dia gitu. Kenapa kamu kasih? Nah, itu kan hadiah dari mama. Aku pertama ngasih yang aku sukai. Yang kedua biar menghukum aku tidak melakukan hal tersebut lagi gitu. Jadi Rasulullah menyuruh Umar memberikan 2 karung gandum, padahal utangnya hanya 1 gandum, yang 1 karena kamu sudah membentak dia. Kemudian setelah dikembalikan, ini Umar, Abu Bakar udah marah sekali ya. Orang yang begitu baiknya, begitu lembutnya diperlakukan dengan kasar dengan orang Yahudi tadi. Terus kemudian orang Yahudinya tadi langsung selesai dibayar, langsung apa yang dikatakan orang Yahudi? Wahai, ketahuilah, sesungguhnya tanda-tanda kenabian sudah ada dalam Taurat. Dan cuma 1 yang belum aku temukan dari diri Rasulullah ini, yaitu sikap dia apabila disakiti. Dan ternyata sekarang terbukti dia disakiti, dia tidak marah. Kan? Berarti kita memang tidak diberi peluang marah gitu. Kalau kita marah berarti kita menyakiti diri sendiri. Bukan orang lain yang menyakiti kita, tetapi kitalah yang menyakiti diri sendiri. Kitalah yang selalu berpikir tentang, aku ditipu berapa? 20 juta. Padahal aku nyarinya, Masya Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Padahal untuk ini. Kita lupa dengan kenikmatan Allah yang lebih. Dari kecil sampai sekarang berapa puluh juta yang telah Allah berikan rezeki kepada kita. Badan kita sehat berapa yang Allah berikan. Anak-anak kita sehat, pinter, suami setia. Apa itu bukan rezeki yang melebihi dari 20 juta ini? Kita hanya fokus kepada yang ditipu tadi. Itu sama aja. Kalau kita sakit di jari kelingking, kalau kita fokus pada kelingking yang sakit, itu menderita banget. Masya Allah, sakitnya sampai kita foto, nih korengan gitu kan. Sakit terus.
Kita lupa kalau 4 jari bahkan 9 jari yang lain adalah sehat. Coba kalau kita fokusnya pada sehat, alhamdulillah cuma kelingking aku masih bisa makan, aku masih bisa nyuci, aku masih bisa nulis, gitu. Kan enak. Alhamdulillah ya Allah, hanya jari kelingking. Dan kesyukuran kita itu akan dibayar oleh Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan Allah tambah terus kenikmatan-kenikmatannya. Tahu-tahu sembuh, tahu-tahu karena kita sembuh tiba-tiba suami ngasih cincin misalnya gitu kan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, hanya menderita terus, selamanya kita akan menderita. Mau nyuci enggak, tangan sakit. Kamu kenapa enggak kerja, ini tangan sakit. Terus aja, jangan ganggu mama sakit tangannya. Itu sakit aja, maka kita menderita, memperpanjang penderitaan kita. Allah akan memperpanjang penderitaan kita. Dan wala in kafartum, jangan entar tunggu lagi kata Allah, azab yang pedih karena kamu tidak ada syukur-syukurnya sama aku. Jadi orang Yahudi tadi, bagaimana Allah cara mengangkat derajat Rasulullah? Kata orang Yahudi tadi, ternyata ini tanda-tanda kenabian. Ketika ada yang menyakiti, dia tidak marah, hanya ada dalam pada dirimu. Maka saat ini aku beriman kepadamu, kepada Allah, dan aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan ada Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu, ya, ketika ditimpa ujian-ujian yang menyakiti dan sebagainya, tapi dia tetap sabar, dia tetap terhubung dengan Allah, dia tetap sholat dengan khusyuk, dia tetap berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Maka apa kata Allah? Tidak ada satupun timbangan Allah yang mampu menimbang pahala sabar. Enak banget tuh. Tidak ada satupun timbangan Allah yang bisa menimbang pahala sabar. Akulah yang akan membalasnya. Padahal semua nanti akan ditimbangkan. Di yaumil hisab semua akan ditimbang. Itu orang sabar banget. Enggak usah ditimbang. Enggak kuat timbanganmu, katanya kepada malaikat yang tukang nimbang. Enggak kuat timbanganmu. Nanti aku yang akan membalasnya. Maka ada kata-kata innallaha ma'a syabirin. Sesungguhnya Allah akan datang bersama orang-orang sabar. Nanti di akhirat Allah di depan, orang-orang sabar mengikutinya. Bengong semua. Itu orang apa amalannya ya? Oh, ternyata adalah orang-orang yang sabar. Gitu. Orang sabar itu mau Bu sabar Bu? Yakin? Yakin pengen sabar? Yakin pengen bersama Allah nanti? Sabar itu hadir kalau kita mendapatkan ujian. Nggak ada sabar karena aku baru dapat rezeki yang banyak. Ada. Sabar karena suamiku ngasih hadiah, nggak ada. Adanya sabar karena suami kawin lagi, ada. Ada itu. Sabar karena apa? Diberi ujian sakit, itu ada. Jadi kalau kita memang sudah, ya Allah, apapun yang telah Engkau berikan kepadaku, maka aku terima asal Engkau tidak marah padaku. Ini orang sabar, ya. Harus ada ujiannya. Enggak usah takut dengan ujian, karena kan disebutkan, apakah kamu bisa mengatakan qul amanah, aku telah beriman, padahal kamu belum lagi dapat ujian. Bagaimana nabi-nabi semuanya nabi mendapatkan ujian. Gak ada yang enggak gitu. Nabi adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan ujian, kepedihan. Kemudian turun lagi orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang soleh gitu. Orang-orang yang soleh, terus orang yang beriman. Baru kita ini ujiannya paling sedikit. Semakin banyak ujian kita, berarti ini adalah orang yang pilihan. Orang pilihan. Ada di kampung saya, suami istri soleh banget, ngelihatnya aja sejuk ngelihatnya gitu ya, suami istri. Anaknya itu 6 apa 7 gitu, semuanya pinter-pinter.
Asal kalau beasiswa kelas 1 sampai 3 SMA. Kemudian masuk di UGM jurusan yang paling bagus. Terus ada yang udah sampai bekerja, ada yang sampai belum selesai kuliahnya langsung stres. Jadi anaknya itu gila. 4 orang gila. Sampai ibunya bilang, aku ki wes kaya bal-balan di rumah. Kalau anaknya udah ngamuk itu ibunya dipukulin. Pukul sini, tendang lagi sama anak yang belah sini, tendang udah di rumah tuh gelap, pecah-pecah semuanya gitu. Tapi beliau sabar. Terus saya bilang, ibu, saya tahu ibu orang soleh, maka kejadian ini hanya sebagai penguji ibu. Karena hadiahnya tuh nggak ecek-ecek. Hadiah buat ibu tuh sudah digambarkan surga wes. Orangnya baik, soleh. Kalau ke masjid gantian karena harus jaga anak, tapi pasti ke masjid baik, nggak pernah dengar ngeluhnya dan sebagainya. Gitu. Kira-kira ada nggak seberat ini nggak? Kalau kita belum seberat ini ujiannya, memang tingkat keimanan kita masih lebih rendah daripada orang-orang yang diberi ujian berat. Jadi ketika kita mendapatkan ujian berat, ya Allah, aku termasuk orang pilihan ya. Orang pilihan yang besok akan berjalan bersamamu. Connect langsung sama Allah. Kita ini manusia yang sebenarnya segala ujian-ujian yang kita hadapi itu yang diberikan oleh Allah, yang turun kepada kita, apakah tadi yang disebut disakiti dan sebagainya, sebenarnya sekaligus dengan penyelesaiannya gitu. Kalau kita mau tahu, setiap coba kita sampai hidup ini kan, sampai seumur ini ujian kan gantian aja ya, ada terus, kok hidup terus juga ya gitu. Kok masih bisa senyum ya? Karena sebenarnya selalu dengan penyelesaiannya. Likuli dain dawaun. Kalau dalam arti setiap penyakit ada obatnya. Termasuk tadi artinya setiap penyakit itu bisa sakit hati, bisa ujian apapun. Obat itu artinya penyelesaiannya. Setiap sakit ada obatnya. Gitu. Maka tadi connect kita kepada Allah itu adalah yang paling penting, yang paling dilihat oleh Allah. Gitu. Setiap kali kejadian apapun yang menimpa kita sebenarnya, ya, tak kasih bocoran. Setiap kejadian apapun yang menimpa kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sebagai Allah melihat kita, nih tak kasih ujian. Allah tuh ngeliatin kita tanpa berkedip ya. Allah melihat kita siapa yang baik amalannya. Gitu. Semuanya sama-sama dapat ujian. Ujian apa ya? Ujian kehilangan kerudung misalnya, tiba-tiba ada kehilangan kerudung massal. Nah, pada saat itu Allah lihat siapa yang terbaik amalannya. Siapa yang menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kemudian dia tetap dengan ibadahnya, tetap dengan sedekahnya. Itu sebenarnya dilihat oleh Allah. Termasuk kalau tiba-tiba sekarang ini hujan. Allah tuh melihat kita, hujannya deras nih. Ada yang mengeluh nggak kira-kira? Waduh, Raiso Bali, ya kan? Waduh, jemuran. Waduh. Sebenarnya Allah ada, tapi ada juga. Alhamdulillah, para petani bisa menanam padinya. Gitu. Alhamdulillah, hujan ini adalah rahmat. Kita pergi, siang bolong, panas terik, ban bocor. Itu mungkin nggak terjadi tanpa izin Allah. Pasti atas izin Allah. Ban kita bocor, panas terik, nggak ada tukang tambal ban, nggak ada yang bisa bantu. Karena apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat apa respon kita. Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim ada rezekinya tukang tambal ban. Alhamdulillah aku bisa merasakan bagaimana orang yang berjalan di panas terik. Aku bisa merasakan para pedagang asongan yang membawa dagangannya di jalan panas terik. Bersyukur aja, nanti lihatlah akan ada kabar gembira dari Allah. Akan ada kabar gembira di setiap kebaikan yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum walain asatum
falaha. Barang siapa baik, kembali kebaikan itu kepada dirinya. Dan barang siapa buruk, kembali keburukan itu kepada dirinya. Maka jangan takut disakiti, tetapi takutlah apabila kita menyakiti. Jangan pas pembagian kita misalnya pulang dari mana bawa oleh-oleh, itu dia pernah ngomongin kita, nggak usah dikasih. Itu akan kembali pada diri, berarti kita belum sabar. Gitu. Belum noto hati, semua akan kita kasih. Gitu. Jadi semua kita harus kembali kepada surat Al-Insyirah. Itu sebenarnya jawaban daripada segala kesusahan kita. Alam nashrah laka sadrak. Kata Allah, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Gitu. Sebenarnya kita tuh punya hati yang lapang. Gitu. Kita bisa membesarkan anak. Itu kalau nggak punya hati yang lapang nggak mungkin. Udah dimasakin capek-capek, anak bilang apa? Aku ragelem manggui. Kalau hati kita sebagai ibu nggak lapang, makan nggak makan terserah kamu, gitu kan? Tapi apa? Jaluk makan apa sih? Kan gitu kan? Mau makan apa sih? Gitu. Kita bisa berhidup berdampingan dengan orang yang orang tuanya lain dan sebagainya dengan suami kita itu. Kalau bukan dengan kelapangan hati, nggak mungkin langgeng sampai sekarang. Kita nggak seneng kalau tidurnya ngorok, tapi dia ngorok, misalnya gitu kan? Itu kita perlu kelapangan hati. Jadi sebenarnya kita ini sudah dikasih paket sama Allah hati yang lapang, tapi kita tidak pergunakan. Kita mempersempit hati kita sendiri dengan kemarahan. Hatinya tidak ditoto sehingga berantakan. Yang lapang tadi jadi sempit. Yang tadinya nyaman jadi berantakan. Jadi maunya marah, jadi maunya dendam, jadi maunya membalas sakit hati. Berarti kitalah yang menyakiti diri kita sendiri. Alam nashrah laka sadrak. Indah banget bahasa Allah itu. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Wawadukna angka wizrak, yang telah memberatkan punggungmu. Alladzi anqadha zahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Indah banget, setiap kali kesulitan pasti ada kemudahan. Ada dua kemudahan loh. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Setiap kali kesulitan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tiap ada kesulitan ada dua kemudahan. Kalau sudah terhubung dengan Allah, apa yang kita takutkan? Kemarin kita sudah ibadah Ramadan. Pasti ayatnya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan akan Allah ampuni dosa-dosanya, gitu kan? Man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ketika kita sholat, Allah ampuni dosa-dosanya. Tengah malam kita sholat, terus kemudian subuhan, kemudian sholat duha, terus sholat. Tapi kira-kira orang yang kerja di tengah malam, shift malam, apa bisa dia sholat? Enggak gitu. Ya, iya memang Allah ampuni dosa-dosanya, tapi masih tahap grade-nya biasa-biasa aja. Gak usah bangga, aku selama Ramadan gak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Gak usah bangga-banggaan, itu masih ibadah yang biasa-biasa aja. Karena kita mendapatkan kesempatan, karena rumah kita dekat masjid, karena lingkungan kita juga sholat malam, karena kita nganggur di tengah malam, juga sedekah. Pokoknya jor-joran sedekah. Sedekah itu perisai antara kita dengan neraka. Semakin banyak sedekahnya, semakin jauh kita dari neraka. Betul, tapi bagi orang yang gak punya uang, protes gak kira? Iya, dia enak banget, dia banyak uangnya, rezeki dia numpuk, jelas dia banyak sedekahnya. Itu pun sedekah itu adalah ibadah yang biasa-biasa aja. Apalagi bagi orang kaya, biasa aja itu. Memang kewajiban dia membersihkan hartanya. Puasa,
Puasa itu akan mengangkat derajat, menghapus dosa-dosanya, betul. Tapi bagi kuli-kuli bangunan, bagaimana dia bisa puasa? Kalau dia nggak bekerja, nggak makan anak istrinya, padahal berat sekali kerjanya. Coba kalau ditowor-towor sampai ujung tinggi atas itu, maka ini adalah ibadah-ibadah yang biasa saja. Ada satu ibadah yang melebihi puasa, melebihi sedekah, melebihi sholat, yaitu apa? Kira-kira apa? Semuanya bisa, semuanya bisa. Inilah keadilan Allah, gitu. Ini ada surga, kalau masuk surga dia paling duluan, gitu. Yaitu apa? Ridho terhadap ketetapannya Allah. Semua bisa, tapi tidak semua mampu melakukannya. Ridho atas ketetapannya Allah. Ibu-ibu cerita sedikit ya, bahwa ini adalah ceramah pertama saya setelah Ramadan. Jadi Ramadan sama sekali tidak ceramah, ada ceramah membimbing ibadah umroh, karena saya sebulan penuh di Tanah Suci. Setelah pulang dari Tanah Suci, saya diganjar sama Allah. Ya, itu juga mungkin untuk melihat apakah kita menyalahkan Allah gitu ya, apakah kita terima. Saya pusing yang tidak masuk akal gitu. Kenapa tidak masuk akal? Saya kasih obat apapun, itu sama sekali tidak menghilangkan rasa pusing tadi. Akhirnya ketika di scan, ternyata saya menderita pembengkakan otak karena virus. Itu pusingnya luar biasa. Saya mendengar sayup-sayup gitu. Dokter tuh bilang bahwa ini berlomba antara kekuatan daya tahan tubuh dengan ganasnya virus tadi gitu. Kalau daya tahan tubuh kuat, saya menang gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin bablas gitu. Nah, itu saat saya pusing itu, saya sakit itu, saya nggak mau membaca nggak mau mengalihkan pandangan saya, mengalihkan pendapat atau hadis yang mengatakan bahwa siapa yang sakit Allah hapus dosa-dosanya. Itu kan hiburan bagi orang yang sakit ya. Kalau kita nengok orang sakit kan, nanti kamu diganjar dihapus dosa-dosanya yang sabar ya, gitu kan. Karena sakitnya itu luar biasa gitu. Sakitnya luar biasa. Kalau saya larikan kepada bahwa ini sakit akan menghapus dosa-dosanya, mungkin ada celah-celah setan di dalam hati saya. Betapa kejamnya Allah gitu. Sampai saya baru aja selesai umroh Ramadan yang katanya akan dihapus semua dosa-dosanya kan. Terus kemudian sampai kapan saya akan terus menerus sakit seperti ini, sampai jadi apakah Allah Maha Pembalas dendam gitu. Takutnya ada celah-celah pendapat saya di hati saya seperti itu. Jadi saya singkirkan semua kata-kata tersebut. Saya larikan pada kasih sayangnya Allah gitu. Saya larikan pada kasih sayang. Ini adalah kasih sayang Allah. Ini Allah pengen bermesraan dengan aku. Coba siapa yang saya panggil ketika sakit itu melanda gitu. Panggil suami, nggak bisa melakukan apapun. Panggil dokter, iya dokter udah sebatas juklak dia. Tapi pasti yang saya panggil Allah. Allah, 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 Allah. Itu gak ada berhenti. Allah, Allah. Artinya apa? Saya bermesraan dengan Allah. Tidak ada satupun selain saya dan Allah pada ruangan tersebut gitu. Tidak membutuhkan apapun. Dipijitin tambah sakit. Dia apanya? Ada yang cuma Allah, Allah. Dan saya yakin Allah tidak beranjak di antara orang-orang yang sedang sakit. Di dalam hadis dikatakan Allah tidak pernah beranjak di pebaringan orang yang sakit sambil ngelus-ngelus. Sabar ya, kamu akan dinaikkan derajatnya. Kamu adalah kekasihku. Kamu adalah sama dengan para nabi-nabi yang dikasih penyakit. Bagaimana cintaku pada Nabi Ayub, tapi begitu penyakitnya yang luar biasa melanda. Bagaimana dengan Nabi Isa yang dipukuli sepanjang jalan? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana? Itu pasti akan ada pertolongan.
pasti akan ada pertolongan dan akan ada akhirnya. Jadi saya merasa ketika kesakitan tersebut, saya sedang bermesraan dengan Allah. Allah sudah mengampuni dosa-dosa saya sehingga Allah tidak ingin melepaskan saya. Jadi Allah sampai air mata keluar, sampai menggigil dan sebagainya. Tapi saya tidak membutuhkan siapapun saat itu. Tidak membutuhkan anak, tidak punya suami dan sebagainya. Tidak membutuhkan dokter juga karena dikasih obat anti sakit tetap sakit gitu. Dan tadi akan ada akhirnya. Akhirnya ya alhamdulillah pada hari ini saya bisa berhadapan dengan ibu-ibu salehah semua. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf atas setiap salah kata dan mudah-mudahan saya orang pertama yang bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada